Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi anak-anak ibu sekalian. Apa kabar? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Minggu yang lalu kalian melakukan kegiatan mid semester. Mudah-mudahan hasilnya sangat memuaskan. Baiklah anak-anak, kita akan bertemu pada bab 1 tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Nah, pada bab 1 itu kita akan mempelajari tentang interaksi antar ruang, Nak. Jadi yang A di sini pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Siapa yang mengerti tentang pengertian ruang? Ya, ada yang bilang bahwa di kamar ruang. Ya, jadi kalian ada yang sekarang kegiatan daring, ada yang berada di kamar, ada mungkin di ruang tamu, ada yang di ruang yang lain. Ya, memang itu bisa dikatakan ruang, tapi secara sempit. Pada dasarnya pengertian ruang adalah tempat di permukaan bumi baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup tinggal. Jadi tadi bukan hanya terbatas tempat kalian saja yang harus ditutup, misalnya ada plafon ruangan itu, ada yang namanya lantainya, itu bukan hanya ruang. Jadi ruang di sini adalah tempat permukaan bumi baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian digunakan oleh makhluk hidup tinggal. Jadi semua namanya makhluk hidup, bisa manusia, bisa juga hewan maupun organisme yang lain, hewan-hewan kecil yang tidak terlihat. Ruang merupakan tempat berlangsungnya kegiatan individu dan kelompok. Seseorang yang memanfaatkan ruang untuk menjalin hubungan dengan individu lain. Jadi yang namanya manusia pasti membutuhkan ruang untuk tempat hidupnya, untuk kegiatan yang namanya menjalin hubungan, berinteraksi antara satu dengan yang lain. Individu dengan individu, bisa juga individu dengan kelompok, bisa kelompok juga dengan kelompok. Cakupan ruang di permukaan bumi terdiri atas lapisan udara, wilayah perairan dan wilayah daratan, serta organisme yang menghuninya. Sedangkan batasan ruang dapat diartikan sebagai tempat bagi komponen-komponen lingkungan hidup dalam melakukan setiap proses, yaitu saling mempengaruhi, saling berhubungan atau berinteraksi, dan saling ketergantungan. Lanjut, interaksi antar ruang. Setiap ruang di permukaan bumi memiliki ciri khas tertentu yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lain. Nah, ciri khas tersebut kita namakan karakteristik. Jadi, yang namanya wilayah itu akan berbeda ciri khas atau karakternya antara satu wilayah dengan wilayah lain. Kita saja yang namanya dalam satu keluarga pasti beda karakter, berbeda sifat. Ada yang diam, ada yang tidak. Kalau diam semua ya tidak akan ramai. Rumah akan sepi seperti kuburan, kan? Nah, begitu juga dengan ruang. Perbedaan karakter tersebut akan menghasilkan komoditi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dengan perbedaan itu, maka antara satu wilayah dengan wilayah lain itu akan saling berinteraksi, yang dikatakan interaksi antar ruang tadi. Wilayah satu akan membutuhkan wilayah yang lain. Apa yang dihasilkan wilayah yang satu akan berbeda dengan wilayah yang lain, sehingga mereka saling membutuhkan antara wilayah tadi. Tidak ada suatu lokasi pun yang karakteristiknya sama persis antara satu dengan yang lain. Kondisi ini menyebabkan perbedaan kondisi wilayah di setiap daerah seperti perbedaan sumber daya alam. Dengan demikian tidak ada daerah yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.
Setiap daerah akan saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan penduduknya. Tadi udah dikatakan, karena perbedaan karakteristik, maka antara satu dengan wilayah yang lainnya akan saling berinteraksi dalam rangka memenuhi kebutuhan. Yang namanya manusia pasti akan memenuhi kebutuhan, dan kebutuhan manusia itu banyak sekali. Tidak mungkin kita memperoleh kebutuhan itu dengan sendirinya tanpa bantuan orang lain. Penduduk wilayah satu juga tidak akan bisa memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan kebutuhan wilayah lain. Interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan orang, barang, informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan. Interaksi dapat terjadi dalam bentuk perjalanan menuju tempat kerja. Jadi jalan menuju tempat kerja juga bisa berinteraksi yang namanya manusia. Migrasi, perpindahan penduduk, perjalanan wisata, jadi perjalanan wisata juga berinteraksi, pemanfaatan fasilitas umum, interaksi, pengiriman informasi atau modal, perdagangan internasional dan sebagainya. Itu adalah interaksi, bentuk interaksi. Interaksi dalam bentuk pergerakan manusia disebut mobilitas penduduk. Interaksi melalui perpindahan gagasan dan informasi disebut komunikasi. Sedangkan interaksi melalui perpindahan barang atau energi disebut transportasi. Jadi bergeraknya manusia, pergerakan manusia pindah antara satu daerah ke daerah lain, bergerak. Misalnya bekerja, kalian bersekolah, pergi sekolah, itu mobilitas penduduk. Perpindahan gagasan, ide-ide, informasi, itu komunikasi informasi banyak bisa melalui yang namanya TV atau media komunikasi yang lainnya, HP dan segala macam. Kalau perpindahan barang yang pindah kita tidak mungkin yang namanya barang tidak ditransfer, diantarkan ke wilayah lain, itu perpindahan barang ya. Juga energi disebut transportasi. Lanjut tentang kondisi saling bergantung. Ada beberapa kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi ke ruangan, yaitu yang pertama, saling melengkapi atau komplementari atau regional komplementari. Kondisi saling melengkapi terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkan. Jadi komoditas yang dihasilkan berbeda, maka akan terjadi saling melengkapi. Nah, kita lihat. Sini gambar bulatan wilayah A. Wilayah A ini adalah penghasil sayuran. Mau tidak, di sini dia surplus sayuran. Kenapa dikatakan surplus? Dia berlebih. Jadi dia bisa memberikan hasilnya ke wilayah yang lain. Bisa juga dengan berdagang, perdagangan. Kalau dulu mungkin dengan cara barter ya anak-anak, sebelum ada perdagangan. Misalnya seorang menghasilkan padi, dia akan barter dengan si B yang menghasilkan ikan, nukar. Kalau ini wilayah A juga gitu, saling melengkapi dengan wilayah B yang lebih luas. Kalau wilayah B surplus ikan. Surplus ikan dia berlebih. Wilayah B penghasil ikan dan ikannya berlebih, sehingga bisa dijadikan bahwa wilayah B akan ke wilayah A dan wilayah A ke wilayah B. Dia saling melengkapi, bisa dikatakan membeli, mengambil barang ke wilayah B, begitu juga B ke wilayah A. Kita lihat gambarnya. Nih dalam gambar. Pada gambar ini kalian lihat ini penghasil sayuran. Lihat sayurannya banyak sekali. Ini juga wilayah B, penghasil ikan. Kalau di Lampung misalnya, daerah Lampung Barat, penghasil sayuran yang banyak, Sekincau. Kalau ini dicontohkan misalnya daerah Tulang Bawang, anak. Nah, wilayah A yang penghasil sayuran
akan membeli ke wilayah B yang penghasil ikan. Begitu juga wilayah B ke wilayah A. Dia saling melengkapi karena kebutuhan penduduk tidak hanya sayuran saja pada wilayah A. Yang namanya manusia pasti membutuhkan kebutuhan yang lain. Wilayah A tidak akan makan sayuran aja, tapi butuh kebutuhan yang lain. Misalnya ikan didapat dari wilayah B. Begitu juga wilayah B, dia tidak mungkin penduduknya makan ikan terus. Dia juga membutuhkan kebutuhan yang lain, misalnya sayuran, dan dia memperolehnya dari wilayah A tadi. Maka dikatakan wilayah A dan wilayah B ini saling melengkapi. Jadi kebutuhan wilayah A akan dilengkapi oleh kebutuhan wilayah B. Begitu juga wilayah B, kebutuhannya akan dilengkapi oleh wilayah A. Maka dikatakan saling melengkapi. Selanjutnya, kesempatan antara yang kedua, atau intervening opportunity. Kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Jika seseorang akan membeli suatu produk, maka ia akan memperhatikan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh produk tersebut. Jadi kalau yang namanya kesempatan antara, dia akan memperhatikan jaraknya, jauh enggak ya, dekat atau tidak, karena akan mempengaruhi yang namanya biaya untuk memperoleh makanan tadi. Misalnya tadi contohkan yang tadi, wilayah A tadi. Wilayah A surplus sayuran minus ikan, wilayah B surplus ikan minus sayuran, dan wilayah C surplus ikan minus ikan. Tadinya wilayah A mengambil ikan dari wilayah B. Begitu juga wilayah B mengambil sayuran ke wilayah A. Tapi kita lihat lagi, ada wilayah yang lain loh yang lebih dekat, yaitu wilayah C, di mana wilayah C ini banyak menghasilkan ikan seperti wilayah B, tapi kurang sayurannya. Maka akan terjadi yang namanya wilayah A mencari tempat yang lebih dekat loh daripada wilayah B. Kita lihat gambarnya untuk lebih terangkan di sini. Ini sayuran, penghasil sayuran tadi wilayah. Ini penghasil ikan. Ini juga ada wilayah C yang lebih dekat, penghasil ikan juga. Nah, kalian lihat di situ. Wilayah A dengan wilayah B, gimana tentang jaraknya? Ya, kita lihat di situ. Jarak antara wilayah A dengan wilayah B bisa kita lihat bahwa jaraknya jauh, sangat jauh. Kalian bandingkan dengan wilayah C. Nah, dari wilayah A ke wilayah C gimana? Ya, jaraknya lebih dekat. Kira-kira wilayah A akan mengambil ikan ke wilayah apa? Iya, tentu cari yang akan lebih dekat, maka ke wilayah C. Begitu juga wilayah C akan mengambil kebutuhannya ke wilayah A. Iya. Nah, itu adalah kesempatan antara, karena semakin jauh tentu biayanya juga akan semakin besar. Kita lihat selanjutnya. Ketiga, kemudahan transfer atau transferability. Pengangkutan barang atau juga orang memerlukan biaya. Biaya untuk terjadinya interaksi tersebut harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Jika biaya tersebut terlalu tinggi dibandingkan dengan keuntungan, maka interaksi antara uang tidak akan terjadi. Kemudahan transfer dan biaya yang diperlukan juga sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur atau sarana dan prasarana yang menghubungkan daerah asal dengan daerah tujuan. Jalan yang rusak dan sulit untuk mencapai akan mengurangi kemungkinan terjadinya interaksi karena biaya untuk mencapainya juga akan lebih mahal. Nah, kita lihat pada gambar. Kita perhatikan gambar.
Tadi dikatakan kemudahan transfer. Itu berkaitan dengan sarana prasarana infrastrukturnya. Nah, kalian lihat di sini gambar yang A ini, di mana sarana jalannya, lihat infrastrukturnya, jalannya yang rusak, betul-betul rusak. Sehingga kalian bisa perhatikan di sini ada mobil yang terguling. Ini yang satu walaupun tidak terguling, jalannya susah, lama. Nah, itu juga akan yang akan tidak terjadinya interaksi antar ruang. Karena apa? Ya biayanya tentu akan lebih besar. Kemungkinan di sini kita lihat ada kecelakaan dan segala macam, tentu barang-barang yang ada di dalam truk tadi akan rusak. Bukan untung tapi akan rugi di situ. Belum kondisi supirnya dan segala macamnya. Nah, itu yang namanya kemudahan transfer. Jadi harus memperhatikan sarana prasarana. Lihat yang satu pada gambar yang lainnya. Ini adalah truk yang berjalan, di mana jalannya ini mulus sekali. Kira-kira kalau jalan yang ini dengan yang ini, yang A dengan yang B tadi, yang ini jalan rusak dengan jalan yang bagus ini, kira-kira kita harus memilih yang mana? Ya tentu pasti akan memilih jalan yang lebih baik kan, gitu kan, yang mulus. Karena apa? Karena untuk menuju daerah ke tujuan akan lebih cepat. Biayanya juga akan lebih sedikit. Keuntungan yang dihasilkan juga akan lebih besar, berbeda dengan yang ini. Gimana bisa untung? Kadang-kadang orang jadi buntung kalau mobilnya jadi celaka seperti ini. Waktunya akan lama. Atau ramah, kalau jalan mulus bisa berapa kali mereka balik mengambil yang namanya kebutuhan tadi, hasil komoditi yang ada. Sedangkan yang ini belum tentu sehari juga, belum tentu bisa berhari-hari. Kalau berupa makanan, kita mengantarkan makanan atau kita ngambil, ya akan beda, makanannya akan cepat rusak. Maka yang namanya setiap interaksi sosial, interaksi antar ruang maksud Ibu, pasti akan memperhatikan yang namanya sarana infrastruktur. Maka dikatakan kemudahan transfer tadi. Nah, itu saja anak-anak materi kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan kalian mengerti dan bermanfaat bagi kalian semua. Sebelum selesai tentang materi, ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan ruang. Kedua, jelaskan penyebab terjadinya interaksi antara ruang. Ketiga, apa yang dimaksud dengan mobilitas penduduk, komunikasi, dan transportasi. Keempat, sebutkan dan jelaskan kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan. Selamat mengerjakan soal. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi pada daring yang akan datang. Jaga kesehatan, tetap semangat dalam pembelajaran daring. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.